في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Baru kali ini bisa ngopi di Bethlehem ya, Bah. Selama ini kita tidak punya banyak waktu, banyak kesempatan untuk bisa menikmati malam di Bethlehem. Puji Tuhan, alhamdulillah. Dan ini suasananya sudah suasana Menjelang Natal. lampu-lampu, hiasan-hiasan Natal. Kita sudah bisa lihat, dan ini kita ada di kafe di depan gereja Nativity. Ini jam 10 malam waktu Ya, Bethlehem, masih bisa kita nikmati suasananya. Syukron ya Putih. Syukran. Thank you. Islam itu. Apa? Bah, ini juga manisan khas dari Bethlehem ini, Bah. Kita malam-malam kita Cuman saya tidak boleh terlalu jangan banyak. banyak-banyak ya. Baik, Bah. Sambil kita ngopi, kita mau ngobrol sekitar hal-hal yang sering muncul ketika memasuki bulan Natal ya, Bang. Mungkin nanti Bapak bisa cerita tentang polemik-polemik sekitar Natal. Seperti biasa kalau memasuki bulan Natal itu kita sering menyebutnya bulan salah paham juga. Yang kebetulan kita berada di tanah kelahiran Tuhan Yesus sendiri, di depan gereja Nativity, dan kita lihat situasinya di sini tidak seperti Syukron ya Muhammad. Kulu kuais. Kulu kuais. You have the water? Mungkin syukran. Ya, dan kita lihat semuanya ramah-ramah. Bahkan di restoran ini nuansa Natal juga kita bisa lihat ada pohon Natal sudah dipajang. Padahal restoran ini yang melayani kita tadi juga namanya Muhammad. Dan di depan ini ada masjid. Ya, berdiri Hidup dengan berdampingan. damai. Tadi kita juga sempat ngobrol ya dengan Seorang polisi. polisi dari Palestina yang juga menceritakan situasi di Palestina, khususnya di Bethlehem. Dan di sini yang datang ke gereja Nativity juga tidak hanya orang-orang Kristen. Ya. Saya lihat teman-teman Muslim sendiri dari Palestina, mereka juga ikut merayakan kegembiraan bersama di bulan Natal ini. Dan ini ya. berbeda dengan apa yang terjadi di negara kita, ya, di tanah air kita. Saya sangat prihatin karena akhir-akhir ini justru konflik yang dibangun atas dasar kesalahpahaman agama itu kian meruncing. Jadi saya sudah lama berada di Timur Tengah ini ya. Kalau kita bisa belajar dari Bethlehem saja, di mana antara Kristen dan Islam itu tidak ada jarak yang memisahkan ya. Kita hanya bicara tentang Kristen atau kita bicara tentang Islam ya kalau kita masuk masjid, kalau kita masuk gereja. Begitu kita keluar, yang menjadi kegembiraan saudara Muslim, kegembiraan kita. Yang menjadi kegembiraan kita, kegembiraan saudara Muslim. Ya. Dengan catatan, kita tahu memang antara Islam dan Kristen itu berbeda. Ya, lakum dinukum waliyadin kata Al-Quran. Jadi itu kita sepakat. Tapi artinya kalau saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru pada teman saya, kan tidak berarti istrinya jadi istri saya, kan enggak begitu. Jadi itu artinya sopan santun pergaulan.
Jadi sejak zaman dulu ya, kalau kita lihat bahkan sejarah klasik kita, saya teringat dengan naskah Sunda kuno yang sering sekali saya kutip, Siska Kanda ing Karesian, di mana ketika Hindu dan Buddha itu datang ke tanah Sunda, itu diberi salam kok masing-masing. Ongkaran nama Siwa itu untuk agama Siwa, untuk agama Buddha sembah ring hulun disang panca tata gata. Kata naskah itu semua demi kebaikan bersama. Jadi tidak ada jarak yang kemudian menjadikan alasan kita harus bergaul hanya sesama agama. Kita ini kan memang ditakdirkan Tuhan itu menjadi satu bangsa yang memang sudah majemuk, sudah beragam. Menariknya kalau di kota kelahiran Yesus sendiri, antara Islam dan Kristen itu ketika saudara-saudaranya merayakan Natal, mereka juga memasang pohon Natal ya di rumah-rumah. Iya, bahkan keluarga Muslim itu menyiapkan. Kenapa dia bukan Kristen tapi menyiapkan pohon Natal? Pohon Natal seperti kupatan kalau di Jawa. Dan tanpa pohon Natal pun sebetulnya liturgi tidak terpengaruh, karena itu bukan syarat ibadah, itu tradisi. Iya. Seperti orang kupatan juga tidak ada syariahnya di dalam Islam. Pohon Natal, kemudian baju sinterklas, itu sebetulnya tidak dipakai pun juga tidak apa-apa. Itu kan hanya tradisi dalam merayakan Natal. Atau misalnya apa itu, lontong cap gumen pada perayaan Imlek, itu bukan bagian dari ibadah. Jadi orang tuh jangan terlalu GR lah, ya. Dan kemudian ada fatwa bahwa mengucapkan selamat Natal saja itu haram. Kalaupun iya, saya juga nggak marah. Tapi sebelum menuduh, ya mestinya ditanya dulu apa benar Tuhanmu beranak. Nggak ada tuh pandangan primitif apa Tuhan itu ketiga dari yang tiga. Itu teks suci mana atau rumusan teologis mana yang mengucap itu, sama sekali nggak ada. Mungkin sambil dinikmati manisannya, Mbak. Ini namanya halawa ini, Bang. Halawa ya. Ya, halawa itu artinya manisan. Sama di Mesir juga seperti itu ya, kan? Sama. Karena orang Arab tuh suka yang manis-manis. Satu lagi, Bang, mereka yang selalu salah paham dan menuduh Kristen itu menyembah dewa matahari, karena Natal itu adalah sebetulnya perayaan dewa matahari. Mungkin bisa diulas lagi, Bang, supaya semakin jelas ya, baik untuk kita yang Kristen maupun teman-teman yang ya, itu sudah paham. 1 juta kali saya sampaikan. Ada 2 perayaan yang dituduhkan merupakan sumber perayaan Natal. Yang pertama itu adalah titik balik musim dingin Saturnalia. Itu baru diperingati tahun 274 Masehi. Yang kedua tentang Sol Invictus. Nah itu kalendernya aja ditemukan kok, kalender klasik Roma itu tahun 354. Dan itu dalam teks aslinya itu tidak ada kata Sol. Yang ada cuman invicti, dia yang tak terkalahkan. Itu konteksnya adalah kelahiran Sang Kristus. Tidak ada kaitannya dengan dewa matahari. Kita tidak tahu, tidak pernah crosscheck sumber primer ada kata Sol atau dewa matahari itu dari mana sumbernya. Itu yang pertama. Yang kedua, liturgi Natal itu sudah dirayakan di Roma tahun 126 Masehi. Dan itu tercatat dalam dokumen gereja yang namanya Liber Pontificalis. Nah, salah satunya itu zamannya Pop Telesphorus I, di mana dikatakan ketika malam Natal, maksudnya di sini 24 Desember, itu mesti dikidungkan Gloria in excelsis Deo et intera pac hominibus bonae voluntatis. Kalau di Bethlehem itu diterjemahkan al-masdu lillahi fil ali wa alal ardis salam wa bin nasil masarat. Dan itu dikidungkan juga di sini. Dikidungkan sama kalau dalam teks Latin yang terkenal sekali di Indonesia. Gloria in excelsis Deo. Itu sejak tahun 126 sampai hari ini, ya, di gereja Protestan, gereja karismatik Pentakosta,
yang kadang-kadang anti Katolik pun dia tetap merasakan lagu itu, padahal yang menetapkan itu adalah Paus tahun 126. Itu jejak pertama perayaan Natal, tapi belum menjadi penetapan liturgis. Kemudian tahun 170-an itu adalah uskup Kaisarea di Israel, namanya Theophilus, mengatakan bahwa kita akan merayakan Natal segera setelah ini, tanggal 25 Desember. Sudah ada teksnya itu. Tapi Natal itu baru ditetapkan sebagai perayaan resmi gereja itu tahun 198 di Alexandria. Dalam naskah yang berjudul Koptik Didascalia Apostolorum. Dengan kalender Koptik. Dengan kalender Koptik dan kalender Ibrani. Karena tahfutu fi ayamil ayat itmilat Rabbina, rayakanlah pada hari-hari perayaan yaitu Natal Tuhan kita. Ya kira-kira seperti itu yang dicantumkan. Ini tepatnya tanggal 29 bulan Mesir keempat yang bertepatan dengan tanggal 25 bulan Ibrani ke-9. Dan tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 itu bulan Kislev. Itu bersamaan dengan perayaan Hanukkah. Hanukkah itu perayaan terang. Makanya ada kesamaan antara Hanukkah, ya, Kagidian bercabang 9 itu dengan perayaan Natal. Dan itu jauh sebelum kultus Dewa Matahari. Dokumen-dokumennya sangat lengkap dan kita tidak usah sekarang ini tidak usah mendiskusikan tentang bagaimana cara menghitungnya. Nanti pada tanggal 24 Desember saya akan membahas tema ini di Gereja Padang Gembala di Bethlehem juga. Boleh saja orang menilai agama orang lain, boleh saja silahkan. Tetapi kalau itu sudah menyangkut tuduhan, di cross check dulu, bener apa enggak tuduhan itu gitu loh. Jangan memelihara kesalahpahaman dan terus bertahan pada paham yang salah. Bahkan mungkin yang dituduh saudaranya itu ya tidak melakukan seperti itu. Misalnya ya contohnya istilah putra Allah. Tidak ada orang Kristen primitif yang percaya bahwa Tuhan itu beranak pinak secara fisik, itu tidak ada. Bahkan di sini ya sebelum zaman Kristen, orang Yahudi itu kalau berdoa, salah satunya ungkapannya Avinu we Malkinu, Bapa kami dan Raja kami. Bapa kami itu ungkapan Yahudi dan Kristen. Maka ungkapan Avinu Sebasemayim, Bapa kami yang di surga, itu juga menjadi doa Yahudi. Sekalipun lengkapnya doa Bapa kami itu Kristen ya, tapi ungkapan awalnya Bapa kami yang di surga itu doa Yahudi juga. Gitu loh. Jadi bukan berarti itu anak beranak itu enggak. Jadi artinya Kristus itu adalah firman Allah. Bahwa saudara muslim tidak mengakui itu, ya itu urusan lain. Ya memang Islam bukan Kristen, Kristen bukan Islam. Ataupun misalnya Islam mengaku Yesus sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai kalimatullah, sekalipun ditafsirkan berbeda dengan maknanya Injil yang mengatakan bahwa fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Hadza kana fil badi indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairi shay'un mimma kana lam yakun mimma kan, misalnya. Itu kan menegaskan bahwa pada mulanya, itu artinya pada mulanya itu adalah sebelum adanya ruang dan waktu. Ya, firman itu sudah ada. Nah, firman itu ada bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kenapa firman itu adalah Allah? Karena tidak ada waktu di mana Allah pernah ada tanpa firman-Nya dan juga rohnya. Karena itu Tritunggal itu tidak berbicara tentang tiga yang terpisah, tapi bicara tentang Allah yang satu, ya, yang dalam dirinya itu, dalam wujudnya yang kekal itu ada firman-Nya, ada rohnya. Dan ini yang disebut Tritunggal Maha Kudus. Jadi bagaimana menjelaskan? Nah,
bagaimana menjelaskan siapa Allah, bukan berapa Allah. Allah. Ya. Jadi Bismillah wal ibni warahil kudus al ilahu wahid. Bismillah wal ibni warahil kudus al ilahu wahid. Kenapa disebutkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Dengan satu penegasan al ilahul wahid, Allah yang esa. Karena kalau kita membaca dalam teks Injil dalam bahasa aslinya ya, itu tidak disebutkan estu onumata, demi nama-nama, tapi di situ bentuk tunggal. Estu onuma, bismi, Dalam nama. demi nama. Atau Dalam demi nama yang satu itu ada al-ab wal ibn warahil kudus, makanya ditegaskan al-ilahu wahid. Ya. Gitu loh. Jadi anak di sini bukan beranak maknanya, tapi kiasan untuk firman yang kekal. Sebagaimana orang misalnya mengatakan lahirnya sebuah ide. Mana ibunya ide? Kapan beranaknya? Mana bidannya? Kan hanya pertanyaan seperti itu kan di cross check dulu, bener nggak Kristen ngomong seperti itu gitu. Mainnya kurang jauh. Pikniknya kurang jauh. Nah, terus yang kedua, bicara tentang Tritunggal itu kan bicara tentang metafisika. Jadi pertanyaannya gini, orang mengatakan Tuhan itu satu, Tuhan satu itu penting. Tapi sebelum mengatakan Tuhan itu satu, adanya 1, 2, 3 itu kan karena sudah adanya yang lain. Ya. Nah sekarang saya pernah Seringkali khotbah tentang itu. sering kali enggak, saya itu pernah dulu waktu saya SMP, saya masih SMP kelas 2 atau kelas 3. Saya itu ketemu dengan seorang guru kebatinan. Dia mengatakan, yo saya itu sering denger gitu loh. Ya karena belum umurnya. Sadurunge jagat bawiro tanpa winates iku ono, sing ono opo. Nah waktu saya SMP ya bingung. Sebelum langit dan bumi segala isinya ada, yang ada apa? Itu ada orang-orang yang sedang ngobrol begitu. Saya pura-pura bikinkan kopi atau apa, supaya saya bisa nyuri-nyuri pendengaran. Saya masih SMP. Tidak ada apa-apa. Karena dia sudah masuk dalam ruang dan waktu. Itu kan diskusi zaman ketika sudah ada langit, bumi, ada ruang, ada waktu. Sejati ini ora ono apa-apa kejaba saka sing kono sing ngomong itu tadi. Itu kan sekarang. Nah sekarang zaman sebelum ada ciptaan, sebelum ada manusia, sebelum ada langit bumi, sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum segala abad, yang ada siapa? Satu Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu cuma satu, alam belum ada, maka 1, 2, 3 itu tidak ada. 1, 2, 3 itu kan adanya setelah adanya Ada yang lain. lain. Ya. Maka ada aku, setelah ada yang lain ada kamu, gitu. Ada orang ketiga namanya dia, aku, kamu, dia. Lalu Itu kalau tunggal ya. menjadi jamak, kami, kalian, mereka. Jadi aku dan kamu itu muncul setelah ada ciptaan. Nah, Tritunggal itu bicara tentang eksistensi Tuhan, praciptaan. Ya. Jadi makanya nggak usah kita bingung-bingung mendengar perdebatan antara Islam Kristen, Yahudi Kristen, nggak usah. Iya, Pokoknya kalau orang itu ilmunya mendalam ya nggak akan diombang-ambingkan oleh omongannya orang luar, gitu loh. Iya. Dan mengatakan baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terus kita berdebat lagi. Siapa itu? Sidang ilahi. Atau itu siapa? Itu sejak zamannya Justin Martyr tahun 150-an. Dia sudah berdiskusi sama teman Yahudinya yang namanya Tripo. Ya, Justin Martyr mengatakan, itu namanya perdebatan ya. Si Yahudinya tadi mengatakan, oh, itu bukan Tritunggal. Itu sidang ilahi. Jadi Tuhan bicara dengan malaikat, hei malaikat saksikan, saya mau menjadikan manusia. Justin Martyr kemudian mengatakan, masa malaikat diajak menciptakan? Yahudinya bilang kira-kira, ini saya bahasakan dengan bahasa bebas. Lu bukan malaikatnya diajak menciptakan, enggak. Yang menciptakan hanya Tuhan, karena ayat 27 dalam kitab Kejadian pasal 1 itu dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Malaikat itu hanya diperlihatkan oleh Tuhan ini loh.
Aku akan menjadikan manusia. Yang menciptakannya tetap Allah. Karena itu menjawab tuduhan Justin Martyr. Masa ciptaan diajak mencipta? Ya. Kita tidak usah masuk dalam perdebatan itu. Secara gramatika pun orang Yahudi tidak salah. Karena kata yang digunakan marilah atau baiklah kita buat itu tidak digunakan kata bara. Bara itu artinya menciptakan kreasio ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Tapi kata asah, naase, baiklah kita jadikan. Jadi itu artinya bukan malaikat ikut menjadikan. Tapi kalau bagi saya, kita tarik lebih jauh lagi. Sebelum ada alam, sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum Tuhan menciptakan malaikat. Nah, kan malaikat diciptakan sebelum manusia kan? Pertanyaannya, waktu Tuhan sebelum menciptakan dunia, malaikat diciptakan. Sebelum malaikat diciptakan, yang ada cuma siapa? Ada cuma Tuhan saja. Iya. Lalu ketika Tuhan mau menciptakan malaikat, Tuhan bersabda sama siapa? Iya. Kan lebih masuk akal kalau kita mengatakan bahwa di dalam keabadian, sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, yang esa itu berdialog dengan sabdanya dan rohnya, maka Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bicara tentang diri Tuhan sendiri, seperti saya, pikiran saya dan roh saya, tidak bicara tentang hal yang di luar Allah. Gitu loh kira-kira. Sambil diminum soalnya mulai dingin ini. Ya. Dengan kita datang ke tanah suci itu kita bisa lebih membuktikan dan lebih memahami secara mendalam tentang iman kita. Dan yang lebih penting daripada itu sebetulnya adalah ini loh. Ya. Suasana ini coba itu anak-anak bermain dari masjid ke gereja dan nggak ada dan saya lihat tadi juga yang foto-foto di bawah pohon Natal, karena memang pohon Natalnya bagus banget, besar dan tinggi. Itu mereka yang pakai kerudung, jilbab gitu ya. Karena itu beda dengan mantila itu ya, beda, kerudung untuk ke gereja. Dan itu berbeda dengan jilbab. Itu kan bisa ditandaiannya jilbabnya Islam dengan mantilanya Kristen Ortodok itu bisa dibedakan. Tapi saya tadi belum selesai bicara tentang yang esa itu sesungguhnya bagaimana dijelaskan ya. Saya harus sampaikan bahwa yang esa itu muncul setelah Tuhan menciptakan manusia. Pentingnya penegasan bahwa yang esa itu setelah ada yang lain kan. Makanya sebetulnya saya sering sampaikan bahwa omni itu kesegalaan. Itu lebih penting dari unum. Omni itu segala. Makanya Tuhan pertama kali berfirman kepada Musa itu apa? Ehyeh asr ehyeh. Aku ada yang aku ada. Artinya dia yang maha ada. Wehu hayah wehu howe wehu yih batif arah. Dia yang sudah ada, yang ada, dan yang seterusnya ada. Nah, kemahaadaan Allah itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh bilangan. Maka sebelum ada esa, adanya esa itu kan setelah adanya Tuhan, aku, dan yang lain. Tapi sebelum itu tidak ada 1, 2, 3. Ya toh? Maka kesegalaan atau omnipresent, omnipotent ya, maha hadir, maha ada, maha kuasa, barulah kemudian ada 1, 2, 3. Makanya Shema Yisrael, dengarkanlah wahai Bani Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu penegasan karena umat yang disuruh percaya bahwa kamu harus pegang komitmen. Di rumah-rumah dipasang mesusa yang isinya Shema Yisrael, karena sudah ada umat. Tapi sebelum itu bagi Tuhan sendiri tidak penting itu. Yang penting ya kita, komitmen kita mengatakan dia satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Oke Bah, karena sudah waktunya juga resto mau tutup, jadi kita harus buru-buru. Ya, tidak buru-buru karena kita memang harus akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, sahabat Bambang Nusena Center. Salam dari kota kelahiran Tuhan Yesus, Bethlehem.